Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita masih diberi nikmat dan kesempatan dalam podcast Sekolah Islam Terpadu Al-Kausar dengan tema hari ini adalah seputar pendidikan. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umat manusia dari lembah yang hina ke alam terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik. Masya Allah. Salah satu tenaga pendidik di Sekolah Islam Terpadu Al-Kausar. Adapun latar pendidikan beliau sebagai berikut. Beliau bernama Muhammad Alauddin Qadir LC. Beliau alumni dari Madrasah Aliyah Swasta Ikhlas Ujung Bone. Beliau juga merupakan alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian sekarang beliau sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, prodi Dirasa Islamiyah. Baiklah, sebagai pengantar dari saya, saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia juga terletak pada rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan bisa dari sudut pandang masyarakat luas, di mana belajar bukanlah kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, menurut Ustadz, apa sih pendidikan itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya itu pendidikan itu adalah takdik. Jadi suatu proses memperoleh suatu disiplin ilmu agar supaya seseorang itu menjadi pribadi yang beradab, kemudian taat hukum, kemudian berperilaku baik di sekitar masyarakat. Karena itu intinya pendidikan, karena tidak hanya kecerdasan saja. Kalau kita mengatakan iblis pun cerdas, tapi dia tidak beradab. Jadi tujuan pendidikan itu agar supaya menjadi orang yang beradab. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, pastinya kami sebagai siswa memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Itu, Ustadz, bagaimana peran kami sebagai siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Siswa itu dan kualitas pendidikan itu harus berasal dari diri sendiri. Yang pertama dia harus bersikap kritis, tidak mudah mengambil informasi, apalagi sekarang kan banyak hoax. Itu harus berpikir kritis, semua analisis, diteliti semua sampai ke akar-akarnya. Kemudian cara yang kedua itu harus banyak membaca, itu penting. Jangan malu membaca. Karena di luar negeri biasanya itu Indonesia orang membaca itu di bis itu tidak malu. Nah, ini yang harus kita bumikan di Indonesia, membaca jangan malu di mana-mana. Kemudian ya yang terpenting ketika itu ya harus sadar bahwa kita ini masih kurang lagi. Itu 3. Yang selanjutnya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait generasi muda saat ini? Apakah generasi muda saat ini masih menjadikan sekolah sebagai hal utama atau justru menjadikan sekolah sebagai hal sekian? Oke. Ada ungkapan yang saya dengar itu, semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Tapi menurut saya sekolah yang dimaksud ini kan seperti sekarang ini itu sangat merupakan hal yang paling utama untuk generasi sekarang. Karena kita lihat kondisi sekarang itu kan banyak informasi-informasi yang beredar di internet. Jadi banyak anak-anak sekarang belajar dari internet tanpa melihat apakah itu benar atau tidak. Nah, inilah tujuannya sekolah. Mereka datang untuk mengakses informasi di sekolah, kemudian menanyakan kepada guru apakah ini benar guru atau tidak. Nah itu, jadi itu sangat hal utama, apalagi tujuan pendidikan kan untuk mendidik. Nah, apalagi kita sekolah, ada guru yang mengajarkan kita bagaimana cara bersopan santun, bertata krama baik di tengah-tengah masyarakat dan taat hukum. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Bagaimana peran guru dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa? Pertanyaan terakhir ya.
bagaimana guru Bagaimana peran guru dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa? peran guru itu yang terpenting harus dia bersikap sebagai orang tua, karena sekolah kan merupakan rumah kedua bagi siswa. Jadi dia harus bersifat mengasuh sebagai orang tua. Kemudian dia harus menggunakan metode-metode seperti yang digunakan Al-Quran, seperti metode bercerita. Dia menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu, kemudian mengambil hikmah di balik itu. Kemudian metode dialog tanya jawab kepada siswanya. Jadi dia melatih otak siswa agar supaya cerdas. Dia ditanya bagaimana caranya seperti ini, bagaimana pandangan kamu seperti ini ya. Jadi itulah metode-metode dialog. Kemudian yang terakhir itu metode demonstrasi. Kalau kita sudah menjelaskan, kita harus mencontohkannya kepada siswa kita. Jadi seperti itu ada 3 metode. Yang pertama metode bercerita, kemudian metode hikmah, kemudian yang terakhir itu metode demonstrasi, memberikan contoh. Baik, dengan berakhir pertanyaan terakhir tadi, adapun yang menjadi kesimpulan dari perjumpaan pada hari ini adalah pendidikan merupakan tadib yang dimana mengajarkan seseorang untuk berilmu dan beradab. Karena ilmu tanpa adab ibarat pegang koin yang harus berjalan keduanya. Kemudian, guru dan siswa harus bekerja sama atau berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber pada podcast hari ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah menyukseskan podcast kami. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast selanjutnya dari Sekolah Islam Terpadu Al-Kautsar. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.